2, 3, come on. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Amri Channel. Kali ini saya akan membahas pembahasan soal-soal SKB untuk guru SD. Nah, bagi teman-teman yang belum subscribe silahkan subscribe, yang udah subscribe silahkan share ke teman-teman yang lainnya supaya video saya bermanfaat buat teman-teman dan supaya saya tambah semangat untuk bikin video-video terbaru selanjutnya. Oke, kita langsung ke pembahasan soal. Nomor 1. Seorang anak dengan kemampuan menggunakan kata secara efektif, baik lisan atau pendongeng, orator, penerjemah dan sebagainya, maupun tertulis atau tulisan, sastrawan, penulis skenario drama atau film, fonologi atau bunyi bahasa, semantik atau makna bahasa, dimensi pragmatik atau penggunaan praktis bahasa. Menurut Howard Gardner, anak tersebut mempunyai kecerdasan: A. Kecerdasan bahasa atau linguistik, B. Kecerdasan logika matematika atau logik matematikal, C. Kecerdasan ruang atau spasial, dan D. Kecerdasan gerak tubuh. Oke teman-teman, silahkan di pause dulu kira-kira jawabannya yang mana. Kalau udah, jawaban yang tepat yaitu A. Kecerdasan bahasa atau linguistik. Oke teman-teman, ini paham ya, nggak usah saya jelasin. Intinya ini buat perbendaharaan soal-soal SKB teman-teman aja. Jadi langsung saja jawabannya itu A. Kecerdasan bahasa atau linguistik. Nomor 2. Untuk mengetahui kemampuan awal peserta didik, seorang pendidik dapat melakukan A. Pengayaan materi pelajaran, B. Refleksi, C. Latar belakang peserta didik, dan D. Tes awal atau pretest. Oke teman-teman, bagi pengajar pasti ini udah tahu banget, tapi bagi yang belum mengajar, ini untuk pengalaman aja ya teman-teman. Jadi kalau untuk mengetahui kemampuan awal peserta didik, biasanya kita menanyakan dulu materi yang akan kita ajarkan. Tujuannya apa? Untuk mengetahui apakah murid-murid itu sudah tahu materi yang akan kita ajarkan. Oke, jadi silahkan di pause dulu teman-teman. Kalau udah tahu, jawaban yang tepat yaitu D. Tes awal atau pretest. Nomor 3. Dalam mengidentifikasi kasus kesulitan belajar dapat dilakukan dengan metode criterion reference, yang bukan merupakan tahap metode criterion reference adalah A. Menetapkan angka nilai kualitatif minimal yang dapat diterima, misalnya 5,0 atau 6,0. B. Membandingkan prestasi dari setiap siswa dengan angka nilai batas lulus tersebut secara teoritis. Mereka yang angka nilai prestasinya berada di bawah lulus sudah dapat diduga sebagai siswa yang mengalami kesulitan belajar. Kemudian C. Menganalisis kemampuan peserta didik. Dan D. Menghimpun siswa yang diduga mengalami kesulitan belajar serta mencari siswa yang mengalami gejala terparah atau yang nilainya jauh di bawah siswa penderita kesulitan belajar lainnya. Oke teman-teman, silahkan di pause dulu. Kira-kira jawaban yang mana? Kalau udah, jawaban yang tepat yaitu C. Menganalisis kemampuan peserta didik. Oke teman-teman, sebelumnya saya jelaskan. Jadi untuk mengidentifikasi kasus kesulitan belajar itu dapat dilakukan dengan dua metode. Yang pertama yaitu metode criterion reference atau acuan kriteria, yang mana metode ini itu metode yang melakukan pengukuran keberhasilan belajar didasarkan atas penafsiran tingkah laku peserta didik. Kemudian yang kedua yaitu metode norm reference atau acuan norma.
yang mana metode ini itu membandingkan penguasaan individu terhadap rata-rata penguasaan kelompok. Nah, di sini yang ditanyakan yaitu yang bukan merupakan tahap metode kriterion referen. Jadi nanti teman-teman bisa lihat aja di Google tahapan-tahapan metode kriterion referen dan metode norm referen. Karena penjelasannya lumayan panjang ya teman-teman. Jadi supaya kita bisa bahas soal-soal yang lain, jadi ini langsung kita lanjut saja. Nomor 4. Dalam kompetensi pedagogik, guru menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik. Dalam prinsip pembelajaran yang mendidik, guru harus A. Melaksanakan proses pembelajaran sesuai jadwal. B. Menerapkan berbagai pendekatan, strategi, metode, dan teknik pembelajaran yang mendidik secara kreatif dalam mata pelajaran yang diampu. C. Menggunakan strategi pembelajaran. Dan D. Hanya menggunakan teknik pembelajaran. Oke teman-teman, silahkan di pause dulu kira-kira jawabannya yang mana. Kalau udah, jawaban yang tepat yaitu B. Menerapkan berbagai pendekatan, strategi, metode, dan teknik pembelajaran yang mendidik secara kreatif dalam mata pelajaran yang diampu. Oke teman-teman, dalam kompetensi pedagogik ini kan guru memang harus menguasai berbagai pembelajaran, yang mana di sini disebutkan teori belajar, kemudian prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik. Jadi di sini pertanyaannya, dalam prinsip pembelajaran yang mendidik ini guru harus bagaimana? Nah, untuk yang poin A ini bukan ya teman-teman, karena untuk melaksanakan proses pembelajaran sesuai jadwal itu termasuk kompetensi profesional, bukan pedagogik. Kemudian yang C dan D ini benar, menggunakan strategi pembelajaran itu termasuk kompetensi pedagogik. Kemudian yang D, hanya menggunakan teknik pembelajaran, ini juga sebenarnya masih termasuk kompetensi pedagogik. Tapi di sini kompetensi pedagogik itu enggak cukup satu. Jadi di sini yang paling lengkap yaitu yang B. Nomor 5. Salah satu unsur strategi pembelajaran adalah mengidentifikasi dan menetapkan spesifikasi dan kualifikasi hasil atau output dan sasaran atau target yang harus dicapai dengan mempertimbangkan aspirasi dan selera masyarakat yang memerlukannya. Nah, di sini yang mengatakan yaitu Newman dan Logan atau Abin Syamsuddin Ma'mun. Di sini pertanyaannya, penerapan dari unsur strategi di atas dalam konteks pembelajaran adalah A. Menetapkan spesifikasi dan kualifikasi tujuan pembelajaran, yakni perubahan profil perilaku dan pribadi peserta didik. B. Mempertimbangkan dan memilih sistem pendekatan pembelajaran yang dipandang paling efektif. C. Mempertimbangkan dan menetapkan langkah-langkah atau prosedur, metode, dan teknik pembelajaran. Dan D. Menetapkan norma-norma dan batas minimum ukuran keberhasilan atau kriteria dan ukuran baku keberhasilan. Oke teman-teman, silahkan di pause dulu kira-kira jawabannya yang mana. Kalau udah, jawaban yang tepat yaitu A. Menetapkan spesifikasi dan kualifikasi tujuan pembelajaran, yakni perubahan profil perilaku dan pribadi peserta didik. Oke teman-teman, di sini saya jelasin dulu. Untuk soalnya ini kan di sini unsur strategi pembelajaran. Kemudian unsurnya itu apa? Mengidentifikasi dan menetapkan spesifikasi dan kualifikasi hasil dan sasaran yang harus dicapai. Nah, di sini merupakan tujuan ya teman-teman. Jadi tujuannya pembelajaran dengan adanya unsur strategi pembelajaran ini, tujuannya itu untuk mencapai hasil atau output yang sesuai dengan aspirasi masyarakat. Nah, di sini untuk yang B, mempertimbangkan dan memilih sistem pendekatan pembelajaran yang dipandang paling efektif, ini bagus. Cuman di sini nggak ada tujuan yang mengarah ke aspirasi atau selera masyarakat. Kemudian yang C juga sama, mempertimbangkan dan menetapkan langkah-langkah atau proses atau prosedur, metode, dan teknik pembelajaran, ini juga sama. Bagus, tapi
tidak ada hubungannya dengan selera masyarakat. Kemudian yang D, menetapkan norma-norma dan batas minimum ukuran keberhasilan dan kriteria ukuran keberhasilan atau kriteria dan ukuran baku keberhasilan. Nah, ini juga sama. Jadi, yang ada hubungannya dengan masyarakat ini yang A, yaitu pada kata tujuan pembelajaran. Karena di soalnya itu yang difokuskan yaitu sasaran atau target yang harus dicapai, dan di sini sasaran yang harus dicapai itu salah satu tujuannya yaitu mempertimbangkan aspirasi dan selera masyarakat. Nah, jadi di sini kembali ke pertanyaannya. Di sini kan penerapan dari unsur strategi di atas. Nah, penerapannya apa? Yang paling tepat yaitu yang A, menetapkan spesifikasi dan kualifikasi tujuan pembelajaran. Oke teman-teman, itulah tadi pembahasan soal SKB untuk hari ini, dan tetap semangat dan jangan lupa like, share, and subscribe. Goodbye.